أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wasyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah fenomena yang terjadi pada zaman ini adalah seorang awamul muslimin, seorang yang awam yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingin menerapkan agamanya di kehidupan sehari-harinya, yang ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebingungan. Kenapa? Dikarenakan apa yang dia lihat di kehidupan sehari-harinya, apa yang dia hadapi di realita kehidupan sehari-harinya sangat berbeda. Dia melihat di tengah-tengah kaum muslimin terjadi perpecahan. Kaum muslimin berpecah belah. Kaum muslimin terkotak-kotak. Lalu dia seorang yang awam. Seorang yang awam yang memiliki ilmu, yang hanya memiliki keterbatasan ilmu. Lalu mulailah timbul pertanyaan dalam dirinya. Kelompok mana yang harus aku ikutin? Kelompok mana yang harus aku ikutin? Metode beragama seperti apakah yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam? Konsep seperti manakah yang harus aku tempuh? Konsep seperti manakah yang harus aku jalani sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mencintai aku? Seorang yang beriman pastilah dia sampai kepada pertanyaan ini. Seorang yang beriman pastilah dia sampai kepada pertanyaan ini. Dikarenakan dia khawatir tentang dirinya di akhirat kelak. Dikarenakan dia khawatir tentang dirinya di akhirat kelak. Apa jawabannya? Maka jawabannya adalah, demi Allah, tidak ada jalan yang paling mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan yang telah mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul," katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, "In kuntum tuhibbunallah," apabila kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa yang memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian? Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan membalas cinta kalian. Allah Subhanahu wa taala akan membalas cinta kalian. Jangan kalian katakan cinta kepada Allah namun kalian tidak mengikuti sunnahnya Rasul, sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan balas cinta kalian. Bukan hanya cinta yang Allah berikan, bukan hanya cinta yang Allah balas, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah mengatakan, dan akan Allah ampuni dosa-dosa kalian.
Jawabannya adalah ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah lama memberikan wasiat kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Beliau mengatakan, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya orang-orang yang hidup setelah aku akan mendapatkan begitu banyak perpecahan-perpecahan. Akan melihat begitu banyak pengelompokan-pengelompokan. Umat Islam akan terkotak-kotak. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kata kunci kepada kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kita agar kita bisa menyelamatkan diri dari perpecahan-perpecahan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambung ucapannya alaihi salatu wassalam, "Fa'alaikum bisunnati." Maka wajib atas kalian tatkala melihat perpecahan-perpecahan yang terjadi berpegang teguh kepada sunnahku. Wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan kalian, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnah al-khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. Kepada sunnah khulafa' ar-rasyidin yang telah Allah berikan petunjuk kepada mereka dan telah Allah berikan ilmu kepada mereka. Addu 'alaiha bin nawajiz. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kita, memberikan kata kunci. Apabila terjadi perselisihan-perselisihan di tengah kaum muslimin, maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh kepada sunnah para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ummati yadkhulunal jannah." Setiap manusia yang ada di dalam umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan masuk surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap umatku, setiap manusia yang ada di dalam agama Islam akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan masuk surga. Ternyata ada orang-orang yang enggan masuk surga. Subhanallah. Waqil man ya'ba ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapa mereka yang enggan masuk surga?" Para sahabat penasaran, ternyata ada orang-orang yang enggan masuk surga. Sedangkan di dalam surga begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah sediakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan dari para sahabatnya, "Qal man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang enggan masuk surga adalah, beliau pertama kali menyebutkan orang yang akan masuk surga adalah man ata'ani dakhalal jannah, orang yang taat kepadaku akan masuk surga. Wa man 'asani faqad aba, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, yang tidak mempercayai sunnah-sunnahku, yang tidak mengikuti aku dalam beragama, yang mengambil perkataan-perkataan nenek moyangnya yang jauh dari hujjah, yang jauh dari dalil, maka itulah orang-orang yang enggan masuk surga. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kita. Tatkala terjadi perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin, hanya ada satu jalan, yaitu mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa.